calon bankers, sebelum kalian terjun di dunia perbankan, kalian wajib banget tahu hal ini. Mungkin akan menjawab pertanyaan kalian yang lagi bingung mau daftar di bank apa, atau di bank itu ada bagian apa aja sih? Emang bener ada target-target yang harus kita capai? Nah, mungkin aku juga akan sedikit bahas mengenai bisnis yang ada di perbankan itu seperti apa, keuntungannya tuh dari mana, dan apa benar jadi bankers itu bisa menjamin masa tua kita. Apalagi di masa pandemi ini kita banyak melihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang harus bangkrut, contohnya kayak Giant dan juga Matahari. Nah, makanya penting banget nih untuk kita tahu resiko terburuk yang bisa kita dapetin di perusahaan tempat kita bekerja. Walaupun memang gak ada yang tahu sih masa depan tuh akan seperti apa, tapi gak ada salahnya juga kalau kita bisa memperkecil resiko yang bisa kita dapat di tempat kita bekerja. Well, kita langsung aja ke intinya ya. Bisnis perbankan itu adalah bisnis jual beli. Cuma bedanya di perbankan ini produk yang diperjualbelikan ini wujudnya seperti nggak kelihatan gitu ya. Nah, aku mau ibaratin seperti sebuah toko baju. Di bisnis toko baju, sebuah toko akan membeli satu buah baju seharga 20.000 dari supplier. Nah, kemudian setelah itu dia akan menjual baju tersebut seharga 30.000 kepada customernya. Nah, kalau misalnya kita mau ibaratin di bank nih ya, bank ini mengumpulkan orang-orang untuk menabung. Misalnya customer A menabung di bank. Nah, bank membayarkan bunga kepada customer tersebut. Misalnya bunganya kita sebut 3%. Nah, kemudian si bank ini akan menjual kembali dana yang dibeli dari customer tersebut dengan menjual sebuah kredit. Bisa kredit motor, kredit mobil, kepemilikan rumah, atau bisa juga kredit card yang seperti kita tahu nih. Kemudian dia akan naikin persenan bunganya. Jadi kita sebagai customer yang membeli produk kredit tersebut harus membayar bunga sebesar 7% misalnya. Nah, dari bunga yang selisih bunga yang ada, disitulah keuntungan si bank tersebut. Maka dari itu banyak bank yang berlomba-lomba untuk mencari sebanyak-banyaknya customer yang mau menabung, seperti buka rekening. Teman-teman mungkin sering lihat nih kalau datang ke mall itu banyak yang nawarin teman-teman buka rekening baru gitu kan, dapat hadiah apa. Dan bank juga berlomba-lomba untuk mencari sebanyak-banyak customer yang mau ambil kredit. Nah, makanya teman-teman juga nggak bingung kan kalau misalnya ada yang nawarin kalian nih melalui telepon buka kartu kredit dan kredit-kredit yang lain gitu ya. Karena dari situlah keuntungan si bank ini berasal. Nah, ngomong-ngomong soal kartu kredit, aku juga mau ingetin ke kalian nih untuk berhati-hati dalam mengatur keuangannya kalian. Karena jangan sampai biaya hidup, biaya hangout, atau biaya perawatan wajah kalian yang berjuta-juta itu bisa bikin nambah banyak cicilan kalian. Makanya hari ini aku juga mau kenalin satu buah produk ke kalian untuk perawatan wajah yang pastinya nggak akan bikin cicilan kalian bertambah banyak. Karena kenapa? Karena produk yang aku tawarin ini harganya terjangkau banget. Aku mau kenalin kalian ke satu buah produk yang sudah 1 bulan ini aku pakai, yaitu produk dari Scarlett. Aku seneng banget karena Scarlett nggak cuma ngeluarin produk body care, tapi dia juga setia menemani kita untuk merawat kulit wajah kita nih teman-teman. Ada 2 jenis face care yang dia keluarin, yaitu rangkaian untuk bright dan juga untuk acne. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Nah, ini dia rangkaian-rangkaian produk yang disediakan. Yang pertama ada facial wash. Nah, ini dia facial washnya. Kemudian akan dilengkapi dengan rangkaian yang kita ambil nih, seperti aku mengambil rangkaian Brightly Ever After series untuk mencerahkan kulit wajah. Sini ada serum, kemudian ada cream day, dan juga ada cream night. Nah, di sini aku sendiri sudah menggunakan produk si Scarlett ini sudah hampir 1 bulan, dan aku juga akan jelasin nih step-step aku memakai rangkaian face care dari Scarlett. Aku setiap malam setelah mencuci wajah, kemudian aku memakai serum dari Scarlett. Nah, cara pakainya langsung diteteskan aja 2-3 tetes atau bisa lebih juga di kulit wajah kalian. Kemudian kalian bisa menunggu beberapa detik, cepet banget nyerapnya ke kulit wajah. Dan setelah sudah kering, baru kalian bisa memakai yang cream night-nya, karena ini kan pada malam hari nih ya aku pakai, aku rutin. Aku juga bakal share nih ke kalian klip-klip ketika aku pakai rangkaian skincare dari Scarlett ini setiap malam.
Aku pakainya rutin setelah hampir 1 bulan. Dan di sini aku juga akan share ke kalian foto atau video sebelum aku menggunakan si Scarlett Brightly Ever ini dan sesudah aku memakainya juga. Kalau kita lihat dari teksturnya sendiri, serumnya itu cukup cair sehingga buat aku sendiri ini gampang banget untuk meresap ke kulit wajah aku. Nah, untuk kalian yang kondisi kulit wajahnya cenderung normal dan hanya ingin memakai produk untuk mencerahkan dan merawat kulit wajah kalian, kalian bisa pilih produk yang Brightly Ever After Series. Dan untuk kalian yang kulit wajahnya cenderung berjerawat atau sedang beruntusan nih saat ini, kalian bisa memilih produk series yang Acne Series. Nah, karena memang aku sendiri tuh agak mager gitu ya kalau mau perawatan wajah. Nah, aku harus maksa diri aku sendiri nih, kayak lihat nih ya. Di video-video ini kelihatan kan kalau aku tuh udah keburu tidur tapi ternyata aku lupa belum pakai rangkaian dari Scarlett. Aku cepet bangun dan memakai rangkaian dari Scarlett ini. Nah, ini dia setelah aku memakai kurang lebih 1 bulan produknya, aku ngerasa banget dari series yang Brightly ini itu benar-benar membuat wajah aku tuh lembab banget. Itu yang pertama manfaatnya. Kemudian yang kedua, itu bisa menyamarkan pori-pori yang ada di wajah aku. Kalian bisa lihat sendiri, bahkan menyamarkan garis-garis halus yang ada di wajah aku juga. Dan aku sendiri ngerasa kulit wajah aku tuh semakin kayak kenceng dan semakin muda gitu setelah pemakaiannya. Nah, kenapa sih aku nggak ragu untuk merekomendasikan produk Scarlett ini kepada kalian? Karena produk Scarlett itu semuanya sudah terdaftar di BPOM, jadi sudah terjamin kualitasnya. Kemudian produk-produk Scarlett ini sudah didukung dengan bahan-bahan yang berkualitas juga, seperti ada niacinamide dan juga glutathione yang ada di series yang Brightly. Dan di series yang Acne juga sudah didukung dengan salicylic acid dan juga natural vitamin C yang mana bisa meredakan atau mengatasi jerawat dan beruntusan di wajah kalian. Dan yang pasti produk face care ini juga sudah pernah dibuktikan sama Dr. Richard Lini bahwa produk-produk ini tidak mengandung hidroquinone dan juga mercury, yang dimana kalian tahu kan kalau misalnya kita menggunakan produk yang bermercury atau ada hidroquinone-nya, itu bisa jangka panjangnya membuat kulit wajah kita itu tidak kelihatan muda lagi atau bahkan bisa memunculkan flek-flek hitam di wajah kalian sebelum umur kalian beranjak dewasa. Satu produk ini seharga Rp75.000 dan kalian nggak perlu capek-capek ke pasar untuk beli produk ini karena kalian bisa nemuin produk-produk Scarlett mulai dari face care dan juga body care di Shopee ataupun di link Instagram yang sudah ada di description box aku. Kalian boleh lihat ya, mereka tuh kadang banyak banget promo-promo yang luar biasa gitu ya. Jadi kalian bisa langsung cek aja. Nah, balik lagi seputar perbankan, tadi aku udah sedikit jelasin ya mengenai keuntungan bank itu dari mana. Nah, sekarang aku mulai ke divisi-divisi yang ada di perbankan nih. Mulai dari frontliner, seperti kalian tahu ada customer service dan juga ada teller. Kemudian setelah itu ada yang namanya back office. Itu seperti di belakangnya teller ataupun customer service gitu ya. Kalau misalnya untuk mengenai transaksi seperti buka rekening, setor uang, tarik uang, atau dan lain-lain, itu kalian pasti langsung berhadapan dengan frontliner nih. Kemudian nanti pengolahan data lebih lanjutnya lagi itu akan dikerjakan oleh back office. Setelah itu ada divisi juga yang namanya marketing. Nah, di sini nih yang biasanya mulai banyak target yang harus kita capai. Karena kenapa? Karena marketing ini biasanya mereka tugas atau job desk-nya itu berhubungan dengan mencari nasabah yang mau kredit, yang mau buka rekening dan lain sebagainya. Biasanya frontliner juga akan ada sih sedikit target mencari kredit dan juga mencari nasabah baru. Tapi marketing ini lebih kepada target individu. Jadi biasanya satu marketing ini diberikan target selama 1 tahun. Dia harus mencari target kredit berapa, kredit motor berapa puluh juta, atau mobil berapa puluh juta, atau kalau untuk rumah berapa M gitu. Targetnya itu biasanya sudah kisaran miliar atau ratusan juta. Tapi sebenarnya nggak usah takut atau kagok juga sih. Nanti juga akan ada data-data yang bisa kalian olah untuk mendapatkan customer dari data tersebut.
tersebut. Nah, kemudian teman-teman, buat kalian yang masih bingung kira-kira mau daftar di bank apa ya, kalian bisa melihat rekomendasi bank-bank yang ada yang akan aku share ke kalian berdasarkan buku. Jadi masing-masing bank itu dibagi menurut modal yang mereka miliki. Jadi nanti ada buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Kemudian seperti yang teman-teman tahu juga kan, ada beberapa bank yang mungkin teman-teman juga sudah rasakan pelayanannya, atau teman-teman juga sudah tahu bank yang ini, bank A dengan yang bank yang B, itu perbedaannya dari sisi mananya, itu juga bisa menjadi masukan atau input untuk teman-teman dalam memilih daftar bank yang mau teman-teman masukin dalam list bekerjanya teman-teman. Nah, kalau ngomongin soal target juga, ya kalau aku sendiri untuk pertama kalinya ketika diberikan satu buah target gitu ya di perusahaan seperti di bank BCA waktu itu, mungkin awal-awal tuh agak susah gitu ya dalam mencapai target yang diberikan, tapi dengan banyaknya latihan dan juga melihat kanan kiri, maksudnya ngelihat teman-teman yang lain semangat, aku juga jadi semangat nih dalam mencapai target-target yang diberikan. Jadi balik lagi ke diri kita, jalannya slow aja, slow but sure gitu ya. Tetap kita melakukan yang terbaik, tapi jangan juga jadi pikiran. Jadi misalkan kalau weekend, kalau aku sendiri sih nggak pernah mikirin target ya. Ya kalau lagi hangout sama teman-teman, hangout aja, senang aja. So untuk kalian yang mau jadi seorang bankers, semoga video ini membantu dan bisa memberikan motivasi yang lebih untuk kalian semua. See you di cabang kalian masing-masing. Bye bye.